wakil rakyat ini harus bisa menjadi pedoman masyarakat. Jangan sampai masyarakat menilai stigma bahwa yang saya pilih itu tidak benar. Tidak benar, itu ya. Jadi saya tegaskan di sini, wakil rakyat harus merakyat, jangan sampai wakil rakyat menjerat rakyat. Ceritakan sesuai fakta. Alhamdulillah sekarang saya ditemani oleh Kang Jajang Saifullah. Siap. Sebagai Ketua GMNI 2022-2024 Kabupaten Garut, Kang Jajang. Ya. Menyelesaikan S2 di U3 tahun 2022. Tahun 2022. Terus ada informasi diajak di salah satu universitas, di mana itu, Kang? Oh iya, itu di Universitas Cipasung di Tasik, karena untuk membuka jurusan administrasi negara untuk tahun ajaran sekarang. Oh, jadi belum start mengajar, belum? Iya, belum. Cuman udah ada SK dari yayasan untuk menjadi dosen tetap di Universitas Cipasung gitu. Mantap, bagus. Bagus, mantap. Hasil dari audiensi kemarin, tanggapan Kang Jajang seperti apa? Hasil daripada audiensi kemarin, kita di Dewan memang ada beberapa kejanggalan daripada panitia kabupaten yang seharusnya beliau memberikan sebuah fasilitas yang memang terhadap pelapor itu harus tanggap terhadap persoalan yang ada di daerah. Jadi pada dasarnya fasilitas atau informasi yang didapat daripada pengadu atau dari pihak calon nomor 1 tersebut kan mengadukan sebuah permasalahan yang terdapat di wilayah Pakenjeng Desa Karangsari tersebut. Namun daripada aduan tersebut dari pihak panitia desa, dari pihak panitia kecamatan sampai dengan pihak kabupaten, ya itu tidak diinformasikan secara secara gamblang gitu, secara keseluruhan. Nah, hasil daripada persoalan itu kemarin dipertanyakan ada aduan atau tidak daripada panitia kecamatan kepada pihak perselisihan. Tidak menerima berarti ada sebuah mengkat sebuah laporan yang diberikan oleh kami yaitu GMNI terhadap panitia kabupaten untuk mengcross-check permasalahan yang ada di Desa Karangsari tersebut. Gitu. Jadi blunder ketika kemarin ditanyakan benar atau tidak ada permasalahan. Saya kurang tahu mengenai hal seperti ini. Kata siapa? Kata daripada Panitia kabupaten. Panitia khusus panitia kabupaten yang menyikapi mengenai persoalan perselisihan yang diambil itu tugasnya itu oleh Kepala Dinas Inspektorat. Terpisah gitu Ya, antara panitia perselisihan sama panitia jadi pilkades. Jadi pilkades itu ada timnya, ada ketua tim sampai dengan ketua perselisihan sampai dengan anggaran. Jadi ada masing-masing itu dibagi-bagi sesuai dengan tupoksinya. Karena kemarin itu inspektorat, kepala inspektorat sebagai dengan tim perselisihan, akan tetapi ditanyakan mengenai tentang keputusan. Tanyakan keputusan tentang perselisihan yang ada di Karangsari itu benar atau tidak, memberikan statement sudah selesai atau tidaknya kan. Yang memberikan statement itu Sekdis DPMD yang memberikan bahwa perselisihan atau persoalan yang ada di Desa Karangsari tersebut sudah selesai, kata beliau. Padahal pada kenyataannya belum selesai. Belum ada konfirmasi mengenai tentang edukasi terhadap
calon nomor 1 atau tentang pengadu terhadap panitia, seharusnya diobrolkan secara Mediasi dulu. mediasi dulu secara keseluruhan. Jadi titik persoalannya ini di mana jangan sampai pasca kita melaporkan tidak ada titik temu. Iya. Yang ada sudah ada keputusan yang menyatakan persoalan ini sudah selesai, dikatakan beres. Akan tetapi padahal belum ada penyelesaian. belum ada penyelesaian. Dari pihak si pelapor menerima akan hal itu, Kang. Pihak pelapor tidak menerima, soalnya dia tidak dilibatkan mengenai tentang hal tersebut. Misalkan ada mediasi daripada pihak pelapor dengan panitia, kan seharusnya itu dilakukan sebuah metode yang seharusnya diobservasi dulu permasalahannya seperti apa. Jadi daripada hal tersebut ya akan menghasilkan titik temu persoalan apa yang terjadi, gitu kan. Pada saat sekarang ya belum ada titik temu sekali. Terus yang dari pihak pelapor, cara apa untuk menempuh ke depan gitu? Kalau pelapor sendiri untuk sekarang ya kita khususnya GMNI sebagai pendamping, kita sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan tahapan yang memang sudah ditetapkan peraturan bupati, yang seharusnya kita juga disesuaikan dengan payung hukum yang ada. Sesuai alur ya? Ya, jadi kita akan menempuh alur yang memang sudah ditetapkan. Walaupun pada kenyataannya kelalaian panitia. Itu kan seharusnya panitia ini memberikan sebuah edukasi langsung mengenai tentang permasalahan yang ada di Desa Karangsari. Betul kan. Sebelum pelaksanaan kan di sana informasi dan bukti ternyata ada sebelum pelaksanaan pemilihan ada informasi dan bukti yang ada itu sudah terjadi money politik daripada pihak calon yang menang itu kan. Dan itu juga ada beberapa terkait yang orang tuanya itu ASN. Seharusnya ASN ini tidak tercampur mengenai tentang persoalan seperti ini. Dasar buktinya ada video, foto, yang didapat sesuai dengan fenomena yang ada, ya kita dapat gitu bukti-buktinya. Udah ada laporan, harusnya di pending dulu gitu, atau secara aturan memang itu memang tidak bisa dipending karena sesuai dengan aturan. Kalau ketika permasalahan itu, karena kita mengikuti alur ya, tahapan-tahapan itu, ketika memang ada permasalahan tersebut memang itu tidak bisa dipending. Tetap berlanjut. Ketika persoalan itu memang calon kades atau kades tersebut terjadi pelanggaran, maka kadesnya itu jabatannya akan dicopot. Meskipun sudah dilantik, Kang. Meskipun sudah dilantik itu harus ada putusan juga memang. Cuman ini kelalaian daripada panitia yang ada di daerah, khususnya panitia desa, panitia kecamatan harus bisa mengkat mengenai persoalan itu seharusnya. Sebelum. Karena ada dalam aturan juga sudah jelas, ketika ada perselisihan yang terjadi di wilayah tersebut, sebelum pelaksanaan, berarti sebelum pencoblosan, melakukan satu merugikan orang, itu yang termasuk peraturan dari perbuknya sudah. Dari perbuk. Ya sudah jelas, ketika saya ini misalkan nanti dikasih uang atau apa, kan itu sudah masuk peraturan. Nah itu ketika terjadi pelanggaran itu bisa dicopot atau digugurkan dari pencalonan ketika dia memang benar terbukti. Itu kan karena ini daripada pihak panitia tidak
Tidak ada action ya. Tidak ada action yang dilakukan. Jadi dalam Perbub itu juga kan ada sistem pengawasan, alur pengawasan mengenai tentang perselisihan sampai dengan penyelesaian perselisihan, laporan perselisihan juga ada. Gitu. Namun tidak dilakukan oleh panitia tersebut. Nah, itu. Jadi agak antara dia tahu atau tidak, atau misalkan ada kepentingan lain, Atau mungkin belum pernah membaca perbuknya mungkin. tidak tahu seperti itu. Ya, informasi yang didapat, laporan juga ditulis tangan gitu. Ya, padahal ada informasi disediakan form yang khusus. Kan itu sesuai dengan Perbub juga, Pak. Harusnya dipakai. Ya, Perbub juga kan sebuah aturan main daripada Pilkades yang harus diterapkan gitu. Maaf Kang Jajang. Ya. Apa sih tujuan GMNI mendampingi unjuk rasa kemarin? Ada kepentingan atau Cara tujuan kita memang sudah menjadikan sebuah kewajiban bagi GMNI untuk membantu mengenai tentang masyarakat yang memang membutuhkan kita. Karena kita jadikan sebuah kontrol sosial yang mana pada zaman dulu tentang zaman 98 tentang mengenai tentang reformasi dulu kan memperjuangkan mengenai tentang negara kita bagaimana sistem demokrasi ini terbentuk gitu kan, mengenai tentang kesejahteraan masyarakat. Itu apalagi sekarang mengenai tentang Pilkades tadi kepentingan apa yang dibangun. Saya tidak mempunyai kepentingan, cuman yang ada pada diri saya itu supaya masyarakat melek terhadap semua peraturan yang ada dan apa mengenai tentang pelanggaran yang dilakukan supaya beliau juga tahu mengenai tentang aturan yang ada juga. Jadi karena di kita sistem demokrasi, jangan sampai sistem demokrasi ini luntur mengenai tentang sistem demokrasi ini, karena demokrasi ini dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Ketika demokrasi ini hasil daripada suara saya misalkan dijual belikan, itu kepercayaan dan sistem demokrasi ini sudah hilang. Karena demokrasi ini keyakinan pribadi untuk memilih salah satu calon misalkan, gitu. Dan di sana juga ketika misalkan terjadi money politik, pasti ada hal yang akan dilakukan. Contoh sekarang anggaran dana desa hampir dengan 1.400.000.000 sampai dengan 2 miliar per tahun itu. Per tahun disesuaikan dengan satu situasi wilayah, luas wilayah dan banyak penduduk. Ya, disesuaikan dengan itu. Nah, jangan sampai anggaran tersebut digunakan hanya untuk menggantikan Pilkades misalkan. Contohnya itu. Contoh. Kan banyak di kita yang melakukan pelanggaran tersebut. Tadinya mau mengabdikan diri untuk masyarakat, tapi pada kenyataannya kalah menghabiskan mengenai tentang anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat terhadap desa. Banyaklah desa-desa yang memang terjerat aturan mengenai tentang korupsi. Makanya ketika memang terjadi money politik, ya uang kita harus terkembalikan. Ya, bisa terukur lah. Habis misalkan contoh, kalau kita tidak mempunyai uang 400 juta, 450 juta, terus lantas dari mana itu pengembalian uang dari kita? Jadi potensi besar untuk melakukan praktek. Itu makanya dari pihak inspektorat, dari pihak kepolisian, dari pihak Kejari ini harus menjadi titik fokus bagi kita. Contoh misalkan di kelurahan juga, kita jangan di desa, kelurahan contoh. Di kelurahan juga kan ada anggarannya. Iya. Kalau tidak, contoh misalkan di kelurahan A segini menggunakan untuk untuk pengadaan A, B, C, misalkan tanpa
disadari oleh masyarakat. Iya, maaf. Untuk anggaran desa atau dakkel ya, kalau istilah kelurahan dakkel, itu masyarakat wajib tahu anggaran tersebut atau misalkan sesuai peraturan bagaimana? Ya kalau sesuai dengan peraturan ya memang ada gitu, peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai tentang KIP, mengenai tentang keterbukaan informasi publik gitu kan. Semua orang mengenai tentang kebijakan, mengenai tentang informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau penyelenggara itu wajib diberitahukan terhadap masyarakat untuk dapat mengenai tentang informasi. Sudah ditempuhkah setiap desa atau kelurahan hal itu? Kalau sejauh Sepengetahuan Kang Jajang, saya karena memang apalagi sekarang di desa luas ya, cuman ini skupnya saya di kelurahan, contoh misalkan ya kurang sih. Di desa juga ada beberapa desa yang dilakukan misalkan tentang informasi publik, namun kebanyakan ada billboard juga malah diguna untuk Pak RK misalkan. Kan seharusnya billboard itu untuk pamparan informasi tentang informasi progres kerja program yang dilakukan selama 1 tahun itu. Jadi diinformasikan target 1 tahun ini misalkan pemberdayaan infrastruktur ekonomi pendidikan, kan itu harus sesuai gitu. Saya pernah ada informasi lah dari sebagian masyarakat di sebuah kelurahan, di salah satu kelurahan ada pengadaan sejenis APAR, alat pemadam api ringan. Tapi kebetulan si kelurahan tersebut di pelosok lah, di kampung gitu ya. Kampung tapi bukan desa, tak kelurahan. Di kelurahan. Nah ada informasi ada pengadaan APAR. Nah kalau dari sudut pandang Kang Jajang, manfaatnya efektifnya bagaimana? Iya, kalau masalah manfaat itu memang manfaat, cuman harus disesuaikan dengan zonasi wilayah, zona wilayah. Contoh di kelurahan ini memang perkampungan dari jumlah penduduk memang penduduk yang lain jauh. Itu efektif ketika semua penduduk itu memiliki mengenai tentang APAR tersebut. Setiap rumah itu efektif. Akan tetapi jikalau ini misalkan jikalau APAR ini dimiliki oleh satu RW satu, itu dirasakan saya tidak efektif cuman untuk RW-nya. Kalau kebakaran di yang lain kan itu tidak bisa apalagi mengingat kalau di kampung kan posisi rumah bukan bukan berdempetan, tidak padat penduduk lah. Itu tidak efektif gitu. Menurut saya itu tidak efektif karena tidak disesuaikan dengan apa yang diinginkan masyarakat. Kalau sudah tidak efektif, nilai manfaatnya juga bisa berkurang ya. Iya, bisa juga karena gini, anggaran itu didapatkan untuk apa? Apakah misalkan untuk mengganti gasnya itu gotroy misalkan, gotong royong, misalkan udunan atau kan itu juga dampak akan ada dampak juga yang terjadi. Mending menurut saya menggunakan anggaran tersebut mending dialokasikan untuk pemberdayaan yang lain, untuk ekonomi kerakyatan yang bisa dibangun, yang bisa lebih dirasakan manfaatnya seharusnya masyarakat. Yang apalagi ini kelurahan ini kan bagian daripada ASN yang menjalankan. Jangan sampai ya mencari sebuah keuntungan yang memang mengalokasikan dana untuk program tersebut tanpa ada manfaatnya gitu. Atau mungkinkah ketakutan tidak bisa diserap anggaran tersebut? Kalau masalah diserap atau tidak sesuai dengan usulan yang diusulkan oleh kelurahan tersendiri gitu kan. Karena ya itu juga disesuaikan dengan kebutuhan wilayah, kebutuhan penduduk. Misalkan di sana terjadi kebakaran sering atau tidak, walaupun ini mengantisipasi. Namun jikalau APAR itu dirasakan 1 RW 1 orang misalkan, itu kan 1 RW, sedangkan jumlah penduduk contoh 700 kakak, APAR-nya itu hanya 1.
Bagaimana ketika misalkan suatu kebakaran di wilayah tersebut akan Terjangkau ya. terjangkau atau tidak? Betul. Kan ketika datang ke sana juga sudah hangus gitu kan. Mending membuat pipanisasi atau gimana gitu kan untuk di setiap wilayah, untuk ketika kebakaran Anda misalkan bak yang penampung besar, ya lakukan gitu kan, bisa dilakukan juga. Terus masyarakat kalau wajar juga berarti kalau masyarakat menanyakan anggaran dana kelurahan untuk apa saja, berapa, itu kategori wajar berarti. Wajar. Undang-undang yang tadi. Iya, wajar sekali itu sudah diamanatkan oleh undang-undang untuk mengetahui tentang informasi mengenai tentang anggaran tersebut gitu. Jangan saja di kelurahan, di kabupaten sampai dengan nasional itu perlu. Mengingat telah terjadinya perselisihan di Desa Karangsari, Pilkades Desa Karangsari. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan Pilkada 2024. Harus lebih meningkatkan dalam hal apa panitia penyelenggara? Untuk panitia kita menengok ke belakang mengenai tentang persoalan perselisihan daripada Pilkades tersebut mengenai tentang panitia penyelenggara. Di Pilkada nanti di 2024 ya kita pihak panitia harus bisa kooperatif dalam melakukan penyelenggaraan pemilu. Khususnya di sini KPU harus bisa memvalidasi data untuk bisa mengrealkan mengenai tentang persyaratan-persyaratan, jangan sampai terjadi perselisihan nanti gitu. Terus terjadinya perselisihan karena tidak adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh panitia. Seharusnya panitia dapat melakukan sebuah hal-hal yang memang seharusnya dilakukan. Contohnya pengawasan daripada pemilu yang akan terjadi nanti. Kita harus bisa memberikan sebuah aturan main yang memang tidak merugikan satu pihak gitu. Apalagi di sini Pilkada nanti di 2024 pasti bakalan mencuat sangat besar karena ini di kabupaten. Ini apalagi di kabupaten dengan kontestasi politik yang sangat hangat. Tidak hanya di Pilkada, terus ada di pemilihan bupati, pemilihan kepala pemilihan dewan, baik dewan provinsi, kabupaten maupun pusat. Nah, ini seleksi tersebut harus dilakukan mengenai tentang pengawasan, mengenai tentang pelaksanaan pemilihan tersebut, ini harus dilakukan. Mungkin terjadi money politik juga di tahun 2000. Kalau menurut saya ya hal ini memang dikatakan bukan hal yang sangat lumrah di kalangan masyarakat. Ini memang terjadi karena contohnya ini Pilkades juga sudah terjadi. Di kalangan bawah. Apalagi di sini di dewa, di eksekutif, di bupati, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Makanya fungsi daripada penyelenggara pemilu lah yang mampu menghandle semua itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Walaupun saya sebagai pemantau sebagai pemantau misalnya. Ini juga kan ada aturan main penegakannya, itu ada di Bawaslu, ada di aparat penegak polisian misalkan mengenai ketika terjadi melakukan pelanggaran itu. Jadi kalau saya sendiri hanya bisa melaporkan mengenai tentang kejadian permasalahan yang terjadi di daerah. Tapi panitia yang menjadi objeknya di sini harus bisa mensosialisasikan bahwa
terjadinya money politik ini bakalan seperti ini. Jadi nantinya kebijakan juga akan korup. Ketika kita melakukan sebuah money politik, contoh kita ngopi juga butuh anggaran. Ya. Ngopi biasa. Iya. Apalagi ketika misalkan kompandim atau apa yang dilakukan, vendor atau segala hal apapun. Terus itu dikembalikannya dari mana? Apakah dari gaji itu sendiri? Kan tidak cukup dari gaji. tidak cukup. Jadi seakal-akal kalau gitu, Mas. Ya. Jadi apa yang bisa diperjualbelikan? Kebijakan yang bisa dijualbelikan. Kebijakan apa? Banyak kebijakan yang memang pro terhadap contohlah kapitalisasi. Ya. Orang-orang yang mempunyai uang besar untuk mendirikan sebuah pabrik dan itu melanggar misalkan tata ruang atau apa, kan itu harus ditegak juga. Ya. Penegakan hukum harus ditegakkan. Jangan sampai pilkada nanti menjadi sebuah acuan yang memang keluar daripada sistem demokrasi kita. Dari kemarin juga di paling bawah ya, skala paling bawah kepala desa ada perselisihan disebabkan oleh kelalaian panitia, sudah berdampak seperti itu, apalagi di pilkada 2024. Iya. Apalagi ya pilkada 2024 ini kan sangat memang tadi katakan bahwa tidak hal yang sangat perlu serius karena ini berkaitan dengan eksekutif, berkaitan dengan bupati. Apalagi yang mengusungnya banyak partai yang berkoalisi nanti menjadi satu kan. Berarti kepentingan apa yang perlu dilakukan? Yang dilakukan oleh para parpol. Makanya di sana para panitia dan pihak penegak hukum menegakkan aturan yang tegak. Jangan sampai lalai dalam menyikapi persoalan ini. Itu jangan sampai terjadi seperti ini juga. Karena ini hasil daripada produk lalai. Jadi timbullah perselisihan. Apalagi ini goncangannya kabupaten. Sistem ekonomi kita ke depan seperti apa ketika memang terjadi goncangan politik yang terjadi di kabupaten. Contoh banyak kebijakan yang memang menguntungkan sebelah pihak. Banyak banget. Banyak. Contoh ada galian yang memang ilegal. Ya. Ada misalkan industri yang memang seharusnya tidak dibangun ya. Karena beliau juga bingung karena sudah ada kontrak politik ketika memang ketika memang sebelum jadi permodalan itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi niat mengabdikan diri untuk Kabupaten Garut ini sudah tidak ada lagi untuk bahasa mengabdikan diri, tapi untuk mengambil keuntungan sendiri yang seperti itu. Iya, betul. Jadi pada dasarnya jangan sampai memperkaya diri sendiri tanpa melihat ke bawah. Contoh, apalagi Kabupaten Garut ini memiliki penduduk yang sangat banyak. Di bawah angka pengangguran kita di Jawa Barat posisi kelima, termiskin posisi kelima. Di Jawa Barat, ketika terjadi goncangan politik yang ada di Kabupaten Garut, bagaimana masyarakat di bawah tidak tahu mengenai tentang kebijakan yang akan datang. Gitu kan. Banyak kemarin juga mengenai tentang kebijakan yang memang seolah-olah pro terhadap rakyat, padahal rakyat tidak merasakan hal itu. Iya, banyak kebijakan yang memang dinyatakan oleh saya bupati saat ini ya memang kurang. Kebanyakan kan berbicaranya mengabdi untuk rakyat, apapun untuk rakyat gitu. Nah, menyikapi hal-hal seperti itu sebagai masyarakat biasa, misalkan khusus sebagai masyarakat biasa harus bersikap seperti apa? Ya, masyarakat harus melek terhadap apa yang diutarakan mereka. Ketika misalkan daripada
calon atau tim yang memberikan uang, demokrasi yang memang dibeli oleh uang, yaitu akan gugur, akan tidak ada sistem keadilan. Yang ada nanti akan timbul ketidakadilan. Ya. Ketidakadilan karena apa? Hasil dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah mengenai tentang tadi pemberdayaan masyarakat. Misalkan tentang kemiskinan. Penuntasan kemiskinan itu kan hasil daripada apa? Kebijakan yang ada. Ya. Baik dari segi pendidikan, ekonomi, politik, agama, apalagi di Kabupaten Garut ini berbinekanya ya sangat kental itu kan. Ada semua golongan ada di Kabupaten Garut. Nah, di sini Kabupaten Garut khususnya penyelenggara dan pemerintahan yang ada di Kabupaten Garut harus bisa mempunyai misi untuk menyatukan seluruh umat supaya menjadi Kabupaten Garut ini sesuai dengan slogannya sendiri. Garut bangkit, Garut berprestasi. Bagaimana mau berprestasi ketika misalnya kebijakan nanti tidak sesuai? Harus direalisasikan betul-betul ya slogan tersebut. Iya. Kan kita juga malu ketika memang Kabupaten Garut ini posisi kelima di Jawa Barat. Berarti harus ada prospek ke depan daripada seluruh calon yang pengen mengabdikan diri untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Dia harus memiliki konsep yang bagus, memiliki konsep yang memiliki berpedoman terhadap masyarakat, dan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadikan suatu aturan yang memang harus dilakukan. Tapi pemerintah juga harus mengabdikan dirinya seutuhnya untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban daripada pilkada nanti. Seutuhnya harus untuk masyarakat. Ya iya, karena demokrasi di sana dari rakyat, suara kita diberikan oleh eksekutif, contohnya bupati dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Daripada di sana ya kita harus bisa, slogan itu harus bisa diterjemahkan juga oleh kebatinan. Jangan sampai sistem demokrasi ini hancur karena dibeli oleh uang. Kita kembali lagi ke perselisihan di Desa Karangsari ya. Apa harapan Kang Jajang tentang perselisihan tersebut? Harapan saya ke depan ya pemerintah khususnya Kabupaten Garut, bupati nanti ke depan, apalagi nanti akan menyelenggarakan pemilihan pilkades lagi nanti di 2025 kalau nggak salah ya. 2025 ada lagi nanti. Oh, tahap gelombang 3 berarti. Gitu. Jadi nanti harus bisa menjadikan contoh bagi masyarakat dan panitia. Jangan sampai dibentuk hanya sebagai dibentuk. Ucap orang Sunda mah tukcing, dibentuk cicing gitu. Nah, jangan seperti itu. Jadi panitia ini harus bisa sesuai dengan aturan main Perbuk dan undang-undang desa ya harus diterapkan gitu. Jangan sampai perselisihan dibiarkan. Ya. Tapi harus ada penindakan sebelum terjadinya pelaksanaan, gitu kan. Harus respon terhadap pengaduan terhadap masyarakat. Ya itulah ketika memang panitia tidak respon terhadap permasalahan atau persoalan itu, maka terjadilah perselisihan yang mengakibatkan goncangan masyarakat ya terbelah. Untuk misalkan masih ada hati nurani untuk bersatu ya. Bagaimana ketika misalkan terjadi suatu kebencian berkepanjangan selama 5 tahun ya. Kan ini harus harus dijadikan sebuah
contoh ketika terjadi permasalahan ini ya pemerintah harus legowo. Ketika beliau salah ya harus salah. Jangan sampai ya ketika dia salah ya berada pada posisi dia salah tapi mau benar. Tapi seharusnya karena ini keadilan ini harus ditegakkan. Siapa yang salah dia harus menerima, siapa yang benar harus dibenarkan. Gitu. Apalagi nanti di tahun 2024 nanti ada pilkada besar ya. Ada pilpresnya itu menegakkan aturan harus ditegakkan. Jangan sampai terjadi perselisihan juga. Tahun 2019 dulu kan sampai dengan pihak yang nomor misalkan itu kan melakukan pengugakan PT UN. Nah, jangan sampai seperti itu. Ketika terjadi seperti itu berarti ada pelanggaran yang memang terjadi di masyarakat. Makanya penegak hukum, aparat hukum harus memang menegakkan aturan setegak-tegaknya dan pengawasan. Bawaslu sebagai pengawas, KPU sebagai pelaksana daripada pelaksana pemilihan di bupati nanti di 2024 ya harus sesuai dengan sumpah jabatan yang mereka emban. Jangan sampai ada kepentingan politik yang dibangun daripada kepentingan dengan calon yang lain gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya saya titipkan ya mudah-mudahan nanti dengan adanya permasalahan ini tidak terjadi masalah lagi. Ketika seperti itu pasti saya juga akan menjadi garda terdepan untuk membuka sebuah posko pengaduan untuk membuka seluas-luasnya untuk para calon yang memang dirugikan. Rasa dirugikan ya calon-calon lain itu. Berarti kepentingan politik, perang politik tetap harus harmonis sebenarnya. Ya harus harmonis sesuai dengan demokrasi lah. Jadi demokrasi kita yang tadi harus sejalan sesuai dengan amanat undang-undang dan Pancasila, bagaimana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hasil daripada itu makanya suara kita diwakilkan terhadap dewan kita, oleh bupati kita, oleh gubernur kita, oleh presiden kita. Hasil daripada pemilihan itu ya kita diwakilkan. Akan tapi wakil rakyat ini harus bisa menjadi pedoman masyarakat. Jangan sampai masyarakat menilai stigma bahwa yang saya pilih itu tidak benar. Itu ya. Jadi saya tegaskan di sini. Wakil rakyat harus merakyat, jangan sampai wakil rakyat menjerat rakyat. Oke. Terima kasih Kang Jajang sudah menyempatkan waktunya tempat kita. Lain waktu saya berharap bisa mampir kembali nih. Kembali Kang Jajang. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, saya juga terima kasih.